Saya Wafi Aziza, NPM 5019159 dari kelas 4E Prodi PGSD. Di sini, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen perubahan kurikulum 2013. A. Pengertian standar proses. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat memberikan pembelajaran di dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi dasar lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengemukakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi, dan serta memberi partisipasi aktif kepada peserta didik dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat atau minat dan perkembangan fisik peserta didik. B. Tahapan-tahapan dalam standar proses. Standar proses meliputi beberapa tahapan, yaitu untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Nah, di dalam perencanaan proses pembelajaran itu meliputi beberapa, yaitu pertama itu silabus, yang kedua RPP, dan yang ketiga pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuan dari tahapan itu agar untuk memenuhi pencapaian dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan berjalan secara lancar dan bisa menyenangkan, bahkan bisa tercapainya sebuah proses pembelajaran yang efektif. Yang C. Pengertian standar penilaian, yaitu secara umum dipahami bahwa penilaian adalah memberikan suatu nilai terhadap suatu objek yang dilihat, dirasa, dan diamati, serta sebagainya. Dalam penilaian, kurikulum 2013 terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada penilaian atau assessment, dan yang kedua ada penilaian autentik. Yang pertama, penilaian atau assessment adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, ada penilaian autentik, merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluar atau output. Pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang D. Prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum 2013. Ada beberapa prinsip penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama, objektif, yang berarti penilaian berbasis standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Dan yang kedua itu ada terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Dan yang ketiga itu ada ekonomis, yang berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Dan yang keempat itu ada transparan, yaitu berarti penilaian yang mengikuti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima itu ada akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada prosedur
prosedur dari pihak internal maupun dari pihak sekolah dan eksternal dari aspek teknik, prosedur dan hasilnya. Dan yang terakhir itu edukatif, yang berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan gurunya. Nah, ada pula pendekatan penilaian yang digunakan untuk penilaian acuan kriteria atau PAK, atau disebut juga dengan penilaian acuan patokan atau PAP. Dan itu merupakan penilaian yang pencapaian kompetensi yang didasarkan sebuah KKM agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dan penilaiannya pun tidak secara objektif ataupun yang lainnya. Itulah materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.